사가 지게 하게 사가 너를 취하게 하게 이사가 Sing with me, 하게 사가 너를 취하게 하게 이사가 너를 취하게 그곳에 맺었던 내도 되어지죠 힘과 뱀새 힘답을 짜구하 And temple before again, Saka, sing with me again, Saka, and your kingdom will have no end. I am faithful. And the burden was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Savior, you're my Savior, you're my hero. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort, my welfare. Forever you will reign. You are hard and eternal, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I came to forgive. Because of what you done for me.
my Savior, you're my healer, you're everything I need, you're my comfort, you're my comfort, you're my breath, whatever you will say, you are hard and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed by the cross and the burden of sin. I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am favored, I am blessed. Pir. Manusia ditentukan untuk hidup di dalam dosa sepanjang hidup mereka karena mereka dilahirkan dengan dosa. Anda pasti memiliki pengalaman melakukan dosa tanpa Anda kehendaki. Ini karena sejak awalnya Anda dilahirkan sebagai orang berdosa. Manusia dilahirkan dengan pikiran jahat termasuk percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan dosa-dosa lain di dalam pikiran mereka. Inilah sebabnya semua orang menghidupi kehidupannya di dalam dosa. Dosa itu diwariskan. Karena kita dilahirkan dengan dosa yang diwariskan leluhur kita kepada kita, kita pada dasarnya ditentukan untuk hidup di dalam dosa. Inilah alasan mengapa kita perlu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya kepada kebenaran Allah. Apakah ini berarti bahwa karya Allah yang pertama, Adam, berakhir dengan kegagalan? Bukan. Tidak demikian. Allah memutuskan menjadikan manusia anak-anaknya. Jadi ia membiarkan manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Ia pada dasarnya membiarkan kita menjadi orang berdosa supaya Allah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya dengan baptisan Yesus Kristus dan darahnya. Jadi, kita harus tahu bahwa kita dilahirkan sebagai orang berdosa tanpa kecuali. Namun, Allah memutuskan untuk mengutus Yesus Kristus ke bumi ini sebelum penciptaan. Karena tahu bahwa manusia akan menjadi berdosa.
Ia kemudian menanggungkan kepada Yesus, melalui baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes, segala dosa dunia dan membuatnya mati di kayu salib. Dengan kata lain, ia memutuskan untuk mencurahkan kepada orang-orang yang percaya berkat pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Allah. Inilah rencana Allah dan tujuannya dalam menciptakan manusia. Mungkin ada yang bertanya karena kesalahpahaman. Perhatikan Yakub dan Esau. Bukankah satu dipilih dan satunya dibuang Allah? Tetapi Allah tidak tanpa syarat memilih mereka yang berkeras untuk diselamatkan di luar Yesus Kristus. Ia dengan jelas memilih untuk menjadikan semua manusia menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Kalau hanya melihat perjanjian lama, mungkin kita menganggap bahwa Allah hanya memilih satu pihak. Tetapi dengan perjanjian baru, kita tidak bisa salah lagi dan bisa melihat bahwa Ia memilih orang-orang seperti Yakub untuk menyelamatkan semua orang berdosa melalui Yesus Kristus. Kita harus memiliki pemahaman yang jelas dan percaya dalam panggilan Allah dengan firman-Nya. Mengenai Esau dan Yakub, siapakah yang dipanggil dan dikasihi Allah? Ia tidak memanggil tidak lain selain Yakub, manusia yang penuh kelemahan, penipuan, dan kejahatan, untuk mengasihi dan menyelamatkan dia di dalam kebenaran Allah. Anda juga harus percaya kepada kebenaran ini, bahwa Allah Bapa sudah memanggil Anda melalui Yesus Kristus di dalam kebenarannya. Anda juga harus percaya kepada kenyataan bahwa Injil, air, dan Roh di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran Allah itu sendiri. Mengapa kemudian Allah memilih orang seperti Yakub? Allah memilih Yakub karena ia mewakili semua kejahatan manusia. Panggilan Yakub oleh Allah adalah panggilan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Panggilan yang sesuai dengan firman Allah bahwa kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Panggilan ini sangat konsisten dengan firman kebenaran bahwa supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Cara menyelamatkan orang berdosa melalui Yesus Kristus adalah untuk secara sempurna menggenapi kebenaran Allah dengan kasih-Nya. Inilah hukum keselamatan yang ditetapkan dengan kebenaran Allah bagi orang berdosa. Untuk mengenakan kebenarannya kepada mereka, Allah memanggil orang-orang seperti Yakub, yang tidak memiliki kebenaran diri sendiri sama sekali, dan mereka yang menjawab panggilannya melalui Yesus Kristus. Apakah Allah memanggil mereka yang memiliki kebenaran diri dan yang nampaknya baik-baik saja? Atau apakah Dia memanggil mereka yang tidak memiliki kebenaran diri yang penuh dengan kekurangan? Yang dipanggil Allah adalah orang-orang seperti Yakub. Allah memanggil dan menyelamatkan orang berdosa yang akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Anda harus menyadari bahwa sejak lahir, Anda juga orang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah dan ditentukan untuk masuk neraka. Anda harus tahu, dengan kata lain, keberadaan diri Anda yang sebenarnya. Allah memanggil semua orang berdosa melalui Yesus Kristus dan menyelamatkan mereka di dalam kebenarannya. Umat Allah adalah mereka yang dibenarkan melalui percaya kepada kebenarannya. Allah menentukan untuk memanggil semua orang berdosa dan menembus mereka di dalam Yesus, dan Ia menggenapi apa yang ditentukannya.
Ini adalah penentuan dan pemilihan yang sejati dari Yesus Kristus yang dikatakan Allah. Untuk memahami pemilihan Allah yang sejati, kita harus terlebih dahulu mengerti latar belakang kebenaran tentang pemilihan, seperti yang dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Latar belakang pemilihan Allah dari Perjanjian Lama. Kejadian 25 ayat 21 sampai 26 menceritakan mengenai kisah Yakub dan Esau ketika masih ada di dalam rahim ibunya, Ribka. Di antara keduanya, Allah memilih Yakub. Calvin mendasari doktrin pemilihannya dari bagian ini, tetapi kita akan melihat bahwa pemahamannya berbeda dengan kehendak Allah. Ada alasan mengapa Allah mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Alasannya adalah karena Esau bukannya bersandar dan percaya kepada Allah, hidup dengan percaya kepada kekuatannya sendiri. Sementara orang-orang seperti Yakub hidup dalam kebersandaran dan percaya kepada kebenaran Allah. Ketika dikatakan bahwa Allah mengasihi Yakub lebih daripada Esau, itu berarti bahwa Allah mengasihi orang-orang seperti Yakub. Inilah sebabnya kita dipilih di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 4. Pemilihan tanpa syarat tanpa Yesus dan di luar kebenaran Allah adalah doktrin Kristen yang salah. Idenya mirip dengan membawa dan percaya kepada Allah nasib ke dalam kekristenan. Tetapi kebenaran mengatakan bahwa Allah memilih semua orang berdosa di dalam Yesus. Karena Allah memilih semua orang berdosa di dalam Yesus Kristus, pemilihannya adalah pilihan yang adil. Kalau Allah memilih Yakub tanpa syarat dan menolak Esau tanpa dasar, Ia akan menjadi Allah yang tidak adil. Tetapi Ia memanggil kita di dalam Yesus Kristus. Dan untuk menyelamatkan mereka yang dipanggilnya, Ia mengutus Yesus ke bumi ini untuk menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya, yang sudah menggenapi semua kebenaran Allah, dan mencurahkan darahnya yang mulia di kayu salib. Inilah cara Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Kita perlu membuang pemikiran manusia dan percaya kepada firman di dalam kitab suci, bukan dalam iman literalisme, tetapi dalam iman rohani. Allah Bapa, dengan kata lain, memilih kita semua melalui Yesus Kristus. Tetapi bagaimana Calvin memandang pemilihan Allah? Iman yang benar muncul ketika seseorang mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah. Percaya kepada pemikiran manusia sama dengan menyembah berhala dan bukan Allah. Percaya kepada kebenaran Allah melalui Yesus jelas sekali berbeda dengan doktrin penentuan yang keliru. Kalau kita tidak mengenal dan percaya kepada Yesus sesuai dengan firman Allah yang tertulis, kita tidak ada bedanya dengan binatang yang tidak bisa berpikir. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah dengan meterai kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus menguji iman kita dengan dasar firman di dalam kitab suci. Salah satu dari 5 doktrin Calvinisme berbicara mengenai penebusan terbatas. Doktrin ini mengatakan bahwa di antara begitu banyak orang di dunia, beberapa orang ada di luar keselamatan Allah. Iman ini yang memberikan kepada kita kebebasan yang sempurna dari dosa-dosa kita dan kehidupan kekal.
Spirit, follow me now. Come with your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You got to find my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that many in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul.
If we die, feel it again. There's no life, our God is able. In His name, we offer come. For the Lord our God is able. God is with us. He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us.